Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, ini saya kedatangan batu asah giok ya. Nah, ini juga saya nggak tahu ya giok dari mana, apakah dari Aceh ataukah dari Burma. Bentuknya kayak gini nih, nggak kelihatan ya. Nah, ini juga baru dipotong ya, baru dibelah, baru dipotong, baru dibelah. Jadi ini kalau dibasahin ya warnanya semi hijau lumut ya. Ini kalau dibasahin gini warnanya semi hijau lumut, dan ini mengkilap ya kalau dikena air tuh. Tuh. Ini nggak tahu giok apa, kayaknya sih keras ya. Ini keras. Nah, ini juga saya kemarin baru jajal pakai pisau-pisau biasa. Coba kita jajal. Ini gimana sih kalau buat ngasah? Nah, saya pakai ini dulu deh. Ini pakai golok. Pakai golok pegangan saya nih, delman cap mata. Nah, ini pengasahannya karena ini di grade-nya halus ya. Ini halus ya. Ini kayak marmer ya, kayak halus gitu. Jadi ini finishing ya. Ini khusus finishing. Jadi bukan menajamkan dari tumpul gitu. Jadi kalau dari tumpul itu, pengasahan dari tumpul itu pakai batunya grade-nya harus berurutan gitu kan. Maksudnya tuh kalau dari tumpul itu matanya harus diulang lagi, terus di tahap di grade berapa sampai nanti finishing berapa. Jadi kalau yang dibilang pisau tumpul bisa jadi tajam ya itu berurutan gitu. Matanya dulu dibuat ya, matanya dulu ditemuin, baru nanti finishingnya di yang halus. Nah, ini saya pakai air ya. Ini berminyak ya, saya bingung juga nih. Itu berminyak gitu. Kalau digituin tuh dia licin kayak berminyak. Oke, coba kita iniin. Ini sebenarnya udah dipakai waktu itu, tapi belum diasah. Nah, ini saya finishing aja. Kira-kira gimana? Nah, ini tidak ditekan ya. Ini tidak ditekan, hanya tuh diambangin aja, tapi dikenain matanya ya. Ini buat finishing, dan ini nggak lama ya. Pakai ginian itu nggak lama, nggak kayak ngasah ini, nggak kayak ngasah dari mata dari tumpul. Kalau batu-batu yang kemarin tuh batu-batu asah yang saya punya itu, nah itu lama boleh. Nah, kalau ini dia hanya finishing. Sebenarnya dia menghilangkan bur-bur yang kecil-kecil juga nih, yang mikro nih. Apakah di sini jadi tumpul? Nah, ini giok buat batu ya. Ini giok buat batu cincin nih, giok. Lumayan juga harganya nih. Karena per kilo ya. Nah, ini saya jajalin gini aja. Ini sebenarnya digini-giniin aja sih ya. Diambangin gitu tuh. Ini sebenarnya nggak lama gitu ya, nggak lama. Lambangin. Bulak-balik aja gitu, diambangin. Kalau finishing begini ya. Kalau finishing di batu-batu grade halus tuh begini nih. Tuh, diginiin aja tuh. Terus di stropping pelan-pelan ya, diambangin aja nih, yang penting kena matanya. Terus kita lap. Dan ini nggak lama nih. Kalau batu-batu yang sudah halus, ini nggak tahu grade berapa ya. Ada yang bilang nih grade 12.000, tapi saya juga kurang yakin karena ini nggak ada labnya ya, nggak ada labnya sampai berapa ininya gitu, apa sih namanya, kehalusannya. Coba kita lihat. Wow, dia termasuk gigit ya, tapi di sini dia nggak halus ya, tuh. Itu bukan kasar ya, ini asahan yang kemarin nih. Kalau yang kayak gini nih, ini asahan yang di batu itu ya. Tapi ini saya matanya aja ya. Matanya itu dia kinclong, cuman di tangan itu nggak licin gitu. Dia greges banget. Ini yang saya suka. Dan ini nggak semuanya pisau begini ya. Ini nggak semuanya pisau begini. Coba kita pakai pisau pabrikan coba ya. Nah, ini saya jajal pisau pabrikan ya. Ini hanya finishing, ini udah tajam jadi hanya finishing ya. Ini hanya matanya saja ini. Ya, matanya saja dibulak-balik. Kalau ini memang grade-nya sudah halus ya.
Ini licin, jadi hanya matanya aja nih. Ini nggak semuanya pisau dapat di sini ya. Jadi ini bukan dari tumpul terus tajam gitu, enggak. Karena ini licin. Tapi gigit gitu. Batunya tuh apa sih, ini licin, batunya licin gitu, tapi dia gigit. Ketika sudah diasah kena pisau tuh enak gitu. Nggak licin. Ini sebenarnya sebentar aja ya. Jadi ingat, kalau batu-batu di kerit tinggi 12.000, 10.000, 9.000 itu nggak perlu lama ya, karena itu bukan buat ngikis mata, cuman dia buat menajamkan matanya itu untuk menghilangkan mikro bur yang kecil. Nah ini giniin aja ya. Tuh, sebenarnya simple ya, simple. Jadi dia nggak perlu ditekan, nggak perlu lama di sini. Tapi kalau misalkan mau lama juga silakan, misalkan mau dapetin hasil yang lumayan gitu kan, tapi sebenarnya sih nggak perlu lama. Coba kita lihat di sini, ini halus ya asahannya tuh ya, matanya jadi mengkilap sedikit, tapi kalau dilamain dia kinclong kayaknya, karena ini halus, grit halus. Wow, ini dia ngeset ya, bener-bener. Jadi dia nggak halus banget, cuman dia karakternya itu gimana ya, bukan licin, apa sih, kayak marmer gitu ya, kayak marmer. Di sini tuh mengkilap tuh ya, di sini mengkilap banget. Nah di sini tuh nggak halus banget tuh, masih ada kasar. Nah kasar ini yang bikin pori-pori si bilah ini, mata bilah tuh jadi nggak halus banget gitu, tapi dia bener-bener apa sih namanya, ngiket gitu di matanya itu. Dia pori-porinya tuh kayak stabil gitu ya, maksudnya tuh dia nggak licin. Coba kita lagi. Nah ini juga mungkin nggak semua pisau bisa di sini ya, nggak, maksudnya tuh ada karakter pisau yang nggak enak di tempat yang apa, yang diasah yang licin banget tuh dia nggak enak gitu, terus hasilnya juga licin. Nah kalau untuk baja-baja modern yang kelasnya sudah HRC-nya tinggi, kayaknya kalau di sini kurang kena gitu, karena dia keras gitu ya. Ini batunya juga keras, ini batu gioknya tapi keras nih, dia mengkilap banget soalnya. Ciri-cirinya batu yang keras itu biasanya kalau dipoles tuh mengkilap gitu, itu batunya keras gitu, jadi dia mau dipoles. Tapi kalau batu-batu yang lembek itu biasanya nggak kinclong ya hasilnya, nggak kinclong. Kalau batu-batu yang lembek kayak batu asah gunung tuh, itu dikilapin juga nggak bakal kilap karena dia empuk gitu ya. Tapi kalau ini enggak nih, kalau ini dia mengkilap tuh ya, lihat ya, dia benar-benar mengkilap, dia keras, karakternya keras. Nah ini saya ini lagi tuh ya, diasahnya gini-gini aja nih. Kalau di yang halus ya, sudah tingkat grade tinggi ini lap. Terus kita ini karakter di tangan saya beda ya sama karakter kalian ya. Nah terus di sini ya, ini udah nempel ya di kuku. Di kuku tuh tambah keset dia di bulu. Nah, di bulu ini langsung nempel di bulu gitu, jadi nggak ngelos gitu, nempel, nggak kelihatan juga. Ini di bulu gini, tek digituin tuh udah nempel, bulu ikut. Nah kalau hasilnya mau bener-bener dia halus tapi gerges ya terus, tapi jangan ditekan. Ini hanya diambangin aja gini ya, hanya diambangin. Sebenarnya asah itu mudah, asal tinggal prakteknya ya. Nah ini asah begini tuh mudah, asal tinggal praktek ya. Nah tuh, sampai dia tidak ada bur-bur di sini, sampai tidak ada bur. Wah ini tambah keset ya. Nah ini juga di golok juga begitu ya, hanya di iniin aja ya, matanya tuh hanya di colek-colek aja nih, di kayak di stropping gitu kan tuh, karena dia licin ininya nih, halus, batunya sudah di grade halus nih, batu gioknya nih.
ya. Jadi ciri-ciri batu yang misalkan kayak marmer gini, kalau misalkan dia diasah, sudah dikinclongin begini, dia nggak mengkilap, yaitu tandanya batunya agak lunak gitu kan, gampang tergerus. Kalau ini enggak, ini keras banget. Ini keras. Ini keras nih batunya. Ini bukan buat ngasah dari pertama ya, ini hanya buat finishing. Nah, kalau dia bur-burnya tuh sudah hilang di sini, wah itu tajamnya sadis nih. Tapi ini batu bagus apa enggak? Ya tadi saya lihat bagus sih ini, karena ini baru datang ya. Karena ini baru datang. Tidak batunya tuh tidak sempurna gitu ya, karena potongan ya. Ini kan saya bilang nih tadi masih potongan nih, masih kasar lah, berbentuk potongan nih. Tuh ini masih potongan asli, batu alam, batu giok alam asli gitu ya, bukan sintetis. Oke, ini kita iniin lagi ya. Wow, ini tambah keset ya, tambah keset gitu. Kalau ini batu alam, memang ciri khasnya tuh dia bikin si matanya, pori-porinya itu jadi rapet ya. Tingkat kehalusan pori-porinya jadi rapet, jadi padat. Wah, ini batunya cuma satu. Saya juga nggak tahu ini batu giok dari mana ya, atau giok Aceh, atau giok Mausit dari Papua, atau dari Burma. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini. Dan ini lumayan harganya. Jadi saya nyari batu yang asli, bukan yang sintetis, bukan giok-giok yang ecek-ecek gitu. Saya juga nggak tahu ini. Nah ini di stropping lagi, gini di stropping. Ya ini nggak saya stropping sama kain jin ya, kayaknya ini udah keset banget. Kayak ini lagi, ini udah halus. Coba di tangan. Nah ini karakternya kalau di per ya, baja-baja gini, baja per yang bukan baja baja modern. Ini di tangan ngeset banget. Ini gila, ini luar biasa nih. Ya kasarnya ini didorong. Ya didorong. Ini keset tuh ya. Tuh, ya. Jadi terbuka nih, terlalu itu ya, terlalu sinarnya terlalu ini. Kita dorong. Itu gampang banget ngebukanya ya. Gampang banget ngebukanya tuh. Oke, mungkin itu saja. Ini giok ya, ini giok. Tuh ini masih ada bekas, ini potongan tuh ya, nggak rata nih tuh ya, nggak rata. Dan ini keras, batunya keras dan mengkilap ya, ini mengkilap batunya, ini keras mengkilap. Aduh, ini cuma satu lagi ya, padahal ini bagus banget ya. Jadi ini buat finishing, sekali lagi buat finishing. Ini juga bukan buat dari tumpul ke sini tuh ya lama gitu ya, lama. Jadi jangan Anda ngambil jalan singkat dari tumpul langsung ke sini, jangan, kecuali batunya ini kasar ya. Kalau batunya kasar, pakai yang tumpul itu ngegerus matanya dulu, ngebenerin dulu matanya. Biasanya kalau tumpul itu bulat ya, matanya tuh ya nggak karuan lah gitu ya. Kalau tumpul tuh matanya ada bulat gitu, jadi nggak bisa motong gitu ya. Oke, itu saja. Oke, sekian dari saya, kurang lebih bijak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.